Perkenalkan, saya Eka Nurlaili, perwakilan dari kelompok 15 akan memaparkan media pembelajaran yang kita gunakan untuk pembelajaran bahasa Indonesia terkhusus teks eksplanasi. Media yang kita gunakan bernama Expose atau eksplanasi poster. Baik, di sini saya akan memaparkan bagaimana cara kerja dari media pembelajaran yang kita gunakan. Yang pertama, di sini terdapat sebuah proses hujan digunakan untuk menstimulus siswa agar bisa masuk ke dalam materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang peristiwa alam ataupun sosial, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi, lalu kita bergeser ke sini tentang bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi hingga menimbulkan hubungan sebab akibat. Jadi siklusnya seperti ini, dari peristiwa alam ataupun sosial, mengapa, bagaimana, hingga hubungan sebab akibat. Ini cukup di pengertian. Selanjutnya kita beralih ke dua kantong ajaib ini, yang di dalamnya berisi ciri-ciri teks dan ciri kebahasaan dari teks eksplanasi. Untuk cara kerjanya ya sama, yaitu kita melibatkan siswa untuk mengambil salah satu kartu dari dalam kantong ajaib ini. Contoh, yang pertama saya mengambil dari ciri-ciri teks eksplanasi. Siswa diharapkan untuk menjelaskan tentang bagaimana fakta dari ciri-ciri teks eksplanasi tersebut. Begitupun dengan ciri kebahasaan. Lalu kita beranjak ke struktur dan langkah-langkah menyusun teks eksplanasi yang cara kerjanya juga sama. Kita tetap melibatkan siswa untuk menjelaskan atau memaparkan pemahamannya tentang struktur dan juga langkah-langkah. Kita geser seperti ini, contoh dari struktur tentang pernyataan umum. Siswa diharapkan bisa menjelaskan tentang pernyataan umum tersebut seperti apa. Begitupun pada bagian langkah-langkah menyusun teks eksplanasi, cara kerjanya sama, kita geser satu bagian. Siswa diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana tema tersebut dalam langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Demikian pemaparan dari media Expose eksplanasi poster. Diharapkan dengan media pembelajaran ini siswa dapat tertarik dengan pelajaran yang akan kita bahas serta lebih efisien dan efektif tentang pembelajaran yang akan kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Hamzah Hamdani dari perwakilan kelompok 15 Micro Teaching STKIP PGRI Jombang. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang berbasis IT pada kelompok kami. Dalam hal ini, kelompok kami menggunakan salah satu media yang bernama Kahoot ya, di mana dalam media tersebut guru bisa membuat sebuah akses ataupun masukan dalam aplikasinya. Terlebihnya nanti kita bisa berinteraksi dengan para siswa yang secara tidak monoton. Jadi dalam aplikasi Kahoot ini, menurut kelompok kami, merupakan aplikasi yang sangat kreatif dan inovatif ya teman-teman ya. Dalam aplikasi ini, guru juga dituntut untuk berperan aktif dalam media pembelajaran yang berbasis online ataupun berbasis dengan IT. Untuk simulasinya, teman-teman semua bisa saksikan bersama-sama ya dengan kelompok kami atau dengan saya. Pertama-tama kalian coba login terlebih dahulu. Caranya dengan masuk ke website, klik aja nanti di pojokan sini ya, http://kahoot.it. Setelah masuk, teman-teman semuanya bisa memasukkan email teman-teman semuanya, dan nantinya ada password tersendiri buat akses masuknya ya teman-teman ya. Jadi seperti contoh ini, ada contoh email saya, dan ini ada passwordnya. Nah, untuk semisal buat teman-teman semuanya yang belum mempunyai akun akses, teman-teman bisa daftar terlebih dahulu guna untuk
bisa mengakses aplikasi Kahoot ini. Setelah itu, ini kita login dulu ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Nah, ini saya taruh bawah biar nggak mengganggu. Kita tunggu dulu loadingnya ya teman-teman. Nah, setelah masuk dalam aplikasi atau websitenya, teman-teman akan disajikan dengan tampilan Kahoot seperti pada layar ini ya teman-teman ya. Nantinya ada isian yang perlu diisi, semisal dalam contoh ini ada nama pengajar, nama guru, selaku pendidik siswa. Sini kita cantumkan namanya ya, kita isi dulu. Misal contoh ini ada Mbak Eka. Terus setelah itu langsung saja kita simulasi dengan membuat sebuah kuis ataupun soal yang nantinya cara kerjanya begini. Misal contoh, saya seorang guru, sini saya membuat sebuah soal yang berbasiskan dengan kuis. Jadi nantinya teman-teman atau siswa bisa join masuk ke dalamnya. Seperti ini contohnya. Kita masuk create atau buat ya istilahnya. Bentar. Nah, setelah ada tampilan ini, bentar ya, kecepatan tadi. Nah, kita mulai lagi, kita klik create ya teman-teman ya. Nah, pada tampilan ini tadi kan ada tulisan create now Kahoot quiz. Teman-teman klik aja. Setelah itu kita coba membuat soal di sini. Contohnya dalam kelompok kami menggagas mengenai teks eksplanasi. Jadi kita contohkan, kita buat soal sendiri ya. Satu, pengertian nah, dalam aplikasi ini kita juga bisa memuatkan sebuah media gambar ataupun video. Jadi sangat cocok digunakan bagi guru dalam mengajar agar para siswa tidak bosan dengan tampilan itu-itu saja. Jadi dalam hal ini bisa kita taruh sebuah jawaban. Guna nanti siswa bisa memilih kayak pilihan ganda gitu ya teman-teman ya. Ini ada 4 ya. Kita isi A, B, C, D. Seperti pada isian soal ujian. Isi sesuai dengan soal ya teman-teman ya. Sebelumnya itu diusahakan buat para pengajar terlebih dahulu membuat soal. Setelah itu kita masukkan ke dalam aplikasi ini atau kita implementasikan secara aplikatif ya. Tentang
teman-teman ya. Nah, dalam hal ini kita selaku guru bisa memilih salah satu jawaban yang dirasa benar. Dan nantinya para siswa akan menjawab pertanyaan dan memilih di antara argumen-argumen jawaban yang ada. Itulah tadi simulasi dari aplikasi ini yang berbasis kuis. Nantinya seperti ini ya teman-teman ya, sebentar. Saya langsung saja ya biar lebih cepat. Kita klik home. Nah, nantinya pada kuisnya akan muncul di pojok atas sebelah kanan ya. Saya tulis namanya refleksi materi teks eksplanasi. Kita klik aja. Nah, setelah tadi kita menjawab mengisi soal, nantinya kan akan masuk di sini semuanya. Nah, kita klik aja play untuk memulai kuisnya. Jadi guru lebih berinteraksi dengan siswa dalam hal media online ya teman-teman ya. Jadi siswanya bisa menggunakan komputer, laptop ataupun ponselnya masing-masing. Kita tunggu dulu teman-teman ya, ini masih loading. Kita tunggu dulu, masih loading. Untuk aplikasi media pembelajaran IT ini yang berbasis Kahoot, untuk teman-teman dan guru wajib memiliki akses data internet ya, guna untuk menunjang atau mengakses web ya. Kalau nggak online nggak bisa ya. Bentar, ini masih loading. Nah, setelah itu kita klik aja yang klasik ya. Jadi nanti guru bisa memetakan antara siswa yang jawabannya benar dan siswa yang jawabannya salah. Nantinya di akhir kuis akan ada penskoran. Jadi setiap siswa, misal contoh ada 40 siswa, nantinya jawabannya kan berbeda-beda. Nilainya juga ada berbeda-beda skornya. Nah, setelah masuk akses PIN-nya, kita beritahukan kepada siswa guna untuk mengakses aplikasinya. Jadi semisal kode ya, ada kodenya, nanti siswa bisa masuk dalam satu room dengan kode tersebut. Tentunya ini ada kodenya 778-2013. Nah, di sini guru selaku admin akan menghandle ya. Jadi setiap soalnya tadi kan ada batasan waktu. Setiap soal maksimal kan ada waktu 1 menit untuk mengerjakan. Nah, nantinya siswa akan mengolah daya pikirannya atau mengolah pengetahuannya setelah sekian lama guru menjelaskan, ada evaluasi atau pembahasan mengenai materi yang disampaikan. Nah, ini PIN-nya kita kasihkan ke siswa. Dan nantinya kita klik start ya untuk memulai. Nah, setelah selesai, nantinya akan muncul tiap siswa namanya ada dan ada nilainya